Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Simlani dengan NIM 1051221. Di sini saya akan presentasikan project UAS yang telah saya buat yaitu tentang manajemen toko buku online oleh admin untuk memenuhi tugas pemrograman website. Nah, pertama-tama itu di website ini terdapat database, yaitu nama database-nya UAS Buku, di mana di UAS Buku ini terdapat beberapa tabel, salah satunya tabel buku dan login. Nah, tabel buku ini itu untuk menyimpan data buku yang diinputkan di website. Nanti data buku itu bakal disimpan di database yang database tabel buku. Di mana tabel buku ini terdapat ID buku, penulis, tanggal publish, dan lain sebagainya. Sedangkan di bagian login ini dia untuk menyimpan data username serta password untuk kita login ke websitenya tersebut. Itu nanti disimpan di bagian di loginsnya. Oke, mungkin kita bisa langsung ke bagian ininya. Pemrogramannya. Nah, di sini ada web.php. Di web.php ini dia ada out controller. Oh iya, di web.php ini di bagian folder root ini sebagai rute atau rute dari websitenya. Nah, di bagian di web ini terdapat out controller, di mana di out controller ini terdapat login dan home serta buku controller. Oke, kita mungkin bisa masuk ke bagian out controller. Nah, di bagian out controller ini tadi kan ada login sama home kan. Nah, di sini bagian home-nya, di bagian loginnya, di out itu login. Dimana ketika di bagian login kita memasukkan username serta password, dia bakal memvalidasi itu dulu. Kalau benar, dia bakal langsung masuk ke home di sini. Kalau misalnya salah, dia langsung di sini dia masuk ke home. Kalau salah, dia langsung ada notifikasi username atau password salah. Nah, kayak gini. Pokoknya kalau di mana dia langsung masuk ke websitenya tersebut atau halaman utamanya. Kalau ada salah, dia bakal ngasih notif yang ini, username atau password salah. Terus di bagian web.php tadi juga terdapat resource buku atau buku control class. Nah, di bagian buku controller PHP ini bagian utamanya, yaitu kita untuk menambahkan buku, input, serta tambahkan buku, edit buku, serta menghapus buku gitu. Nah, di bagian sini itu ada home, yang dimana ini berisi buku. Terus di sini, di sini untuk menambahkan buku. Di sini dia bakal validasi buku dulu apakah benar ID bukunya, tanggal publishnya. Kalau udah benar semua di bagian ini, dia bakal memberi notif yaitu buku sukses ditambahkan. Sedangkan kalau ada salah, dia ndak bakal nambah gitu bukunya. Nah, buku ini juga bakal terhubung ke bagian database kita. Nah, di bagian di sini itu edit buku ini juga sama, dia bakal validasi ini dulu. Kalau misalnya setelah kita ada salah satu yang kita edit, dia bakal kalau sukses dia bakal ada notifikasi ini buku telah terupdate. Begitu pula dengan delete bukunya. Oke, mungkin itu kalau misalnya di sini order by ID buku, karena ID bukunya itu sebagai pramikinya. Mungkin kita bisa masuk ke bagian tampilan atau view-nya. Nah, di sini ada view login blade. Nah, di login blade ini itu untuk tampilan awal loginnya. Tampilan awal loginnya itu untuk tampilan loginnya gitu. Nah, selanjutnya itu ada tampilan di layoutnya itu ada home blade. Nah, di home blade ini dia bakal di sini kan extended layout search, di mana dia bakal menginclude navbar serta search-nya gitu. Jadi di home-nya itu ada search serta navbar di bagian atasnya gitu. Nah, di bagian navbar ini terdapat default time zone, ini di mana untuk menampilkan tanggal hari ini atau tanggal kita buka websitenya gitu. Sedangkan search ini untuk tampilan untuk mencari buku, untuk mencari data buku yang kita telah tambahkan. Nah, kemudian itu ada INV. Nah, di bagian INV ini itu ini adalah bagian penting, salah satu bagian penting juga, sangat penting. Ini untuk menghubungkan antara website dan database.
di bagian sini. Nah, karena database kita tadi namanya UAS buku, maka di DB database di bagian env ini juga kita isi sesuai nama yang di database localhost php myadmin tadi. Oke, selanjutnya kita jalankan websitenya. Itu kita jalan websitenya itu menggunakan PHP Artisan Serve. Dimana kalau kita di terminal kita jalankan itu, dia bakal muncul info server running on HTTP, yang dimana website ini nanti bakal terhubung ke server atau misalnya kita buka di Chrome gitu. Nah, kita copy yang ini, terus kita tambahkan di sini. Nah, ini kan saya udah buka nih. Nah, di yang tadi kita kopikan di sini, dia bakal masuk ke tampilan halaman login. Nah, di sini kan ada tampilan login yang tadi, kita masukkan username admin dengan passwordnya Indah123. Username dan password ini kita sudah tambahkan di bagian localhost di bagian login tadi. Nah, jadi dia ada database yang isi tabelnya itu login, dan di dalam login itu kita tambahkan username serta password yang bakal kita buat di sini untuk kita masuk ke websitenya. Kita login. Nah, setelah kita login di sini, dia langsung masuk ke halaman dashboard atau halaman utama dari website tersebut. Nah, di sini kan ada nih Sunday June 2, 2024, yaitu hari ini. Terus ini selamat datang admin, terus ini tombol search yang tadi. Nah, dan kita langsung tambah buku. Misalnya bukunya A123, tanggal publishnya misalnya tanggal 4 hari ini, penulisnya Terelie, judulnya Bumi, misal. Deskripsinya penulis buku ini adalah Terelie. Nah, di bagian harga misal kita isi 100, terus kita simpan. Nah, ini ada notifikasi buku khusus ditambahkan. Udah itu, ini kan udah betul kan? Kalau kita ingin mengedit di sini, oh iya, primary key-nya tidak bisa diedit karena ini ID bukunya tidak bisa diedit karena itu sebagai primary key. Terus kita misalnya kita edit harganya jadi 80.000. 80.000. Kita simpan. Nah, dia bakal berubah jadi 80.000. Dan ini juga bakal terinclude ke bagian localhost-nya gitu, bagian database. Jadi data ini bakal masuk ke database dengan tabel buku tadi. Terus ketika kita ingin menghapus, di sini ada tulisan kayak notifikasi apakah yakin untuk menghapus atau enggak. Kalau misalnya kita tekan delete, nah, dia bakal menghapus data yang di sini. Buku delete sukses dan pemisahan bawah ini. Jadi begitu. Kalau oh iya, di sini kan ada tombol